Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Salam yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini kita masih banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi ringan menjalankan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah di Masjid Baitul Salam. Ini menunjukkan bahwa hidayah taufik berkaitan dengan sholat jamaah ini kita dapatkan, karena tanpa hidayah itu susah untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan. Itu sendiri harus dipahami seperti itu. Soalnya hidayah ini unik. Hidayah ini kan unik. Unik ini ada orang yang secara logika ini dapat hidayah tapi tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang seharusnya itu susah mendapat hidayah karena ciri-ciri amaliyahnya tidak mungkin dapat hidayah itu. Tapi ternyata tiba-tiba dia mendapatkan hidayah, dan itulah uniknya hidayah. Dan kita berharap hidayah taufik itu selalu diberikan oleh Allah kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang yahdi may yasha, akan memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang dihendaki, sinten mawon. Dan ini kita ini Islam itu juga hidayah, buatan kenal Nabi, buatan pernah panggih, ya, namun krungu, tapi kita tetap beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan berarti hidayah, dan ini mahal, Ada orang-orang yang secara logika ini mestinya mendapatkan hidayah tapi tidak. Orangnya dekat dengan Nabi, yang dakwah Nabi sendiri, bahkan membela Nabi habis-habisan, tapi dia tidak mendapatkan hidayah Islam, yakni paman Nabi sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib itu luar biasa, sampai para sejarah itu ada yang mengatakan mestinya Abu Thalib itu Islam, mestinya Abu Thalib itu Islam, tapi toh sampai wafatnya beliau tidak tercatat sebagai seorang yang mengucapkan kalimat syahadah. Jadi ini susah. Inilah hidayah. Pramila hidayah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita syukuri, harus kita pupuk dengan selalu menguatkannya dengan thalabul ilmi dan mengamalkan ilmu. Karena hanya dengan thalabul ilmi ini hidayah semakin kuat. Hidayah semakin kuat dengan thalabul ilmi. Termasuk mempelajari kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk dalam rangka memperkuat hidayah. Karena Rasulullah itu manusia yang kehidupannya dipenuhi dengan hidayah. Hidayahnya Al-Quran. Ketika Allah juga menggambarkan sendiri bahwa Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah telah menggambarkan bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu agung.
Nah, agungnya itu kemudian diperjelas lagi oleh Ibunda Aisyah dengan kana khuluquhul Quran. Artinya Al-Quran itu menjadi petunjuk akhlaknya Nabi. Sehingga ketika kita mempelajari kehidupan Nabi, sebetulnya tidak ada satu sisi pun yang buruk dari apa yang kita pelajari. Semuanya baik, semuanya adalah hidayah. Semuanya adalah hidayah. Mudah-mudahan kajian-kajian kita selama ini, ya, kajian sirah Nabi besar Muhammad SAW yang sudah berlangsung ribuan tahun ini. Ini pun pintu tahun Pak, ya. Kita ngaji sirah ini pun pintu tahun. Apa gimana? 6 tahun. 2019 ya. Ternyata pun 6 tahun buatan kraos. 6 tahun ngaji sirah. Dereng baru-baru. 6 tahun kita mengkaji sirah ini, mudah-mudahan itu menjadi cahaya untuk kita, menjadi hidayah untuk kita, sarana kita untuk meraih hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken ya kajian sirah kita. Kita kemarin terakhir insya Allah sudah sampai kepada perang Khaybar, ya. Perang Khaybar, terus sudah sampai pada penyerbuan Rasulullah dengan 1.400-an pasukan, ya, menuju Khaybar. Jadi ini tidak banyak. Jadi pasukan yang menyerbu Khaybar itu tidak banyak, ya sekitar 1.400 sampai 1.500-an. Sementara yang diserbu jumlahnya lebih banyak, karena di Khaybar itu ada sekitar 10 ribuan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, dan mereka mempunyai benteng yang sangat kuat. Jadi itu kalau diceritakan, ini kan 8 benteng, ya. 8 benteng itu masing-masing punya cerita. Jadi 8 benteng itu masing-masing punya cerita. Itu ceritanya wah luar biasa. Karena ini benteng Yahudi terakhir dan paling banyak menguras energi dibandingkan dengan peperangan-peperangan terhadap Yahudi yang lain. Jadi ini yang paling menguras energi. Nah, Rasulullah SAW menyerang Khaybar itu kemarin pada pagi hari, gitu. Ketika pagi hari Rasulullah SAW langsung menyerang Khaybar dari tempat yang tidak pernah disangka oleh orang Khaybar. Jadi kalau mestinya nyerang masjid ini dari sudut sana mungkin yang mudah, ya. Tapi Rasulullah menyerangnya dari sudut yang lain. Jadi Rasulullah itu mencari jalur yang lain, yang itu memang dilakukan oleh beliau untuk mengagetkan orang-orang Khaybar. Tapi sebenarnya orang Khaybar itu sudah diberi kabar oleh orang-orang munafik bahwa pasukan Muhammad itu sudah bergerak akan menyerang Khaybar. Sebetulnya mereka sudah dapat bocoran itu, tetapi mereka mengentengkan karena mereka merasa yakin bahwa Rasulullah SAW dan pasukannya tidak akan mampu menembus benteng Khaybar. Itu kata-kata orang Yahudi sering begitu, sombong-sombong gitu. Kayak itu ketika Titanic jalan tuh, ya. Kalau Titanic sudah jalan tuh sampai ada kalimat yang sombongnya luar biasa kan itu. Film Titanic tuh, ya. Itu saya mengatakan kapal ini tidak akan ada yang mampu menghentikan lajunya. Tuhan pun tidak akan mampu menghentikan laju kapal ini. Terus nabrak es, kerem. Jadi untuk menghentikan kapal itu cukup dipasang es di depannya, nabrak, kemudian tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Itu orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu sombong. Jadi mereka meremehkan Rasulullah SAW. Apalagi kabarnya Rasulullah hanya membawa 1.400 pasukan. Jadi jumlahnya tidak sebanding dengan mereka. Tapi kedatangan Rasulullah di pagi hari itu betul-betul mengagetkan mereka, sehingga mereka kemudian berlarian menuju benteng-benteng mereka. Jadi mereka berlarian kharibat Khaybar. Jadi ini
celaka orang-orang Khaybar. Hari ini mereka akan menemui hal yang tidak pernah mereka duga. Nah, intinya peperangan Rasulullah dengan orang-orang Khaybar itu mampu dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Rasulullah mampu memenangkan peperangan itu dengan meminimalisir meminimalisir korban. Jadi menurut beberapa catatan sejarah, korban dari kaum muslimin itu tidak banyak. Hanya ada yang mengatakan 9 orang yang syahid dalam perang dengan Khaybar itu. Sementara jumlah pasukan Khaybar yang meninggal itu jumlahnya lebih besar dari mereka. Kemudian apa yang ada banyak peristiwa ya, ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh ahli sejarah. Ini peristiwa-peristiwa pentingnya di peperangan Rasulullah dengan Khaybar gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali membuka benteng, itu Rasulullah SAW tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi benteng pertama itu mampu dibuka oleh Rasulullah dengan pertempuran yang ringan. Kemudian benteng yang kedua juga begitu, oleh Rasulullah hanya dikepung beberapa hari. Jadi orang-orang Khaybar itu, yang di Khaybar itu ketika mereka kalah di benteng pertama, mereka kemudian lari di benteng berikutnya, lari terus sampai akhirnya nanti Rasulullah berhasil menaklukkan benteng yang terakhir atau benteng yang ke-8. Nah, ada beberapa kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW pada hari yang penaklukan benteng yang ketiga itu Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum muslimin bahwa besok pagi untuk penaklukan benteng ini, karena benteng ini susah ditaklukkan, kaum muslimin sudah kelaparan waktu itu, kehabisan bekalnya sudah habis, kemudian mereka mulai dilanda kelaparan, tetapi mereka diminta bersabar oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya kemudian pada malam harinya Rasulullah mengatakan bahwa besok kepemimpinan akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini kisah yang terkenal. Jadi kisah ini terjadi pada peristiwa penaklukan benteng Khaybar, sehingga semua orang pada malam hari itu tidak tidur. Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah berharap menjadi orang yang dipilih kecuali pada hari itu. Jadi Umar bin Khattab itu juga berharap mudah-mudahan besok aku yang dipilih oleh Rasulullah untuk menerima panji itu. Jadi semua pagi-pagi disian masuk masjid karena Rasulullah itu memang akan memberikan panjinya di masjid. Rasulullah itu biasa memberikan panji-panji pemimpin di masjid. Kemudian semua orang berkumpul dan berharap mereka adalah orang yang dipilih. Ternyata kemudian Rasulullah SAW justru menanyakan kepada orang-orang kemana Ali bin Abi Thalib. Jadi ternyata yang dicari adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak hadir. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak hadir, maka orang-orang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib hari ini tidak bisa datang ke sholat jamaah karena sedang sakit mata." Maka kemudian oleh Rasulullah diminta untuk dipanggil, untuk didatangkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan Rasulullah yang datang, Ali yang diminta untuk datang. Maka didatangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan kemudian Rasulullah SAW meludahi matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan seketika sembuh. Jadi begitu diludahi oleh Rasulullah langsung sembuh dan matanya menjadi melihat normal, bahkan penglihatannya lebih cerah lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji peperangan hari itu kepada Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib
pada saat itu memimpin pasukan untuk menaklukkan benteng yang ketiga ini. Dan benteng ini kemudian berhasil ditaklukkan. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika akan membuka benteng ini, tidak ada yang mampu membuka pintunya ya, saking beratnya. Jadi pintu bentengnya itu tidak bisa didobrak. Dan kemudian yang mendobrak adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mendobrak benteng itu sendirian. Jadi berarti kekuatannya Ali luar biasa. Pintu itu kalau normalnya itu bisa diangkat oleh sekitar 15 orang. Jadi 15 orang yang kuat itu baru bisa mengangkat benteng. Tapi oleh Ali bin Abi Thalib pintu itu diangkat sendirian, dan kemudian dengan begitu benteng ini kemudian ditaklukkan. Maka kemudian setelah itu kaum muslimin mendapatkan makanan yang lumayan. Jadi mendapatkan makanan yang lumayan, dan kemudian mereka melarikan lagi ke benteng yang berikutnya. Pokoknya terus Pak itu. Begitu seterusnya. Melarikan diri ke benteng berikutnya, di mana di benteng yang berikutnya ini mereka bisa bertahan agak lama. Jadi mereka bertahan agak lama karena mereka menyimpan sumber mata air. Jadi di benteng yang berikutnya itu mereka punya simpanan sumber mata air, sehingga dengan simpanan itu mereka bisa bertahan. Maka kemudian kaum muslimin mengepung benteng itu, dan kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk menguasai sumber mata airnya. Karena kalau tidak dikuasai sumber mata airnya ini, mereka akan kuat bertahan dan kita kehabisan perbekalan. Maka kemudian benteng ini akhirnya juga bisa ditaklukkan setelah sumber mata airnya itu berhasil dikuasai. Itulah yang dilakukan dalam penaklukan benteng ya, penaklukan benteng. Kemudian benteng terakhir yang ditaklukkan, jadi benteng terakhir yang ditaklukkan adalah Benteng Naim, namanya Benteng Naim. Ini benteng yang terakhir ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Menurut beberapa riwayat. Benteng ini ditaklukkan terakhir, dan kemudian setelah menaklukkan itu orang-orang Yahudi betul-betul menyerah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kemudian menyerah, dan kemudian mereka akan diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khaybar. Mereka harus meninggalkan itu. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi itu memohon kepada Rasulullah, ya Muhammad, mari kita bernegosiasi. Jadi orang Yahudi itu masih tetap memanfaatkan kesempatan itu ya. Mari kita bernegosiasi. Tanah-tanah Khaybar ini selama ini adalah kami yang menjadi pengelolanya. Jadi tanah-tanah Khaybar itu selama ini diolah oleh Yahudi. Jadi mereka mengahli di dalam pertanian, orang-orang Yahudi itu. Bagaimana kalau kami tetap mengelola tanah-tanah ini? Jadi ini orang-orang Yahudi mengajukan permintaan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian setelah Rasulullah dijelaskan detailnya oleh orang Yahudi itu, Rasulullah kemudian menganggap penawaran Yahudi ini baik, penawaran Yahudi ini masuk akal. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka orang-orang Yahudi itu agar mereka tetap mengelola pertanian di Khaybar. Jadi mereka tetap mengelola pertanian di Khaybar, tetapi mereka harus meninggalkan benteng-benteng itu. Jadi mereka harus meninggalkan benteng-benteng yang mereka tempati. Kemudian mereka tidak boleh meninggalkan harta sedikit pun. Jadi semua hartanya harus ditinggal. Jadi tidak boleh menyembunyikan, harta, tidak boleh menyembunyikan harta. Syaratnya begitu. Kemudian Yahudi itu menyanggupi, ya kami sanggup meninggalkan benteng-benteng ini asal kami tetap diberi kesempatan nanti mengolah tanah-tanah pertanian di Khaybar. Maka kemudian mereka meninggalkan itu, tetapi Rasulullah curiga.
curiga karena beberapa orang Yahudi ini ditengarai masih menyembunyikan harta, jadi masih menyembunyikan hartanya. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka dan menanyakan mereka lagi, benarkah kalian tidak menyembunyikan harta kalian dari kami? Oh, benar, kami tidak akan menyembunyikan. Sehingga kemudian ada satu orang Yahudi yang mengatakan bahwa salah seorang tokoh Yahudi, ya, yang kebetulan ini suami dari Sofiyah, ya, dari Sofiyah binti Huyai binti Akhtab, ini pernah dia lihat mondar-mandir ke suatu tempat untuk apa istilahnya itu, menumpuk. Jadi menumpuk harta itu, menumpuk simpanan harta Yahudi di suatu tempat. Jadi ini Yahudi ini membocorkan sendiri kepada Rasulullah SAW. Jadi yang tokoh-tokohnya harus nutupi, ternyata ada juga Yahudi yang membocorkan itu. Maka kemudian suaminya Sofia itu didatangkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, benarkah engkau menyembunyikan harta Khaybar? Gitu ya. Kemudian dia bersumpah tidak. Bagaimana kalau kami geledah, kemudian kami akan menemukan itu? Oh silahkan. Jadi pede dia, silahkan. Karena dia yakin Rasulullah tidak akan tahu, tidak akan mampu menemukan harta yang dia simpan, gitu ya. Sungguh kalau kami menemukan, engkau akan kami bunuh. Jadi ini konsekuensinya. Silahkan, dia tetap silahkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mencari harta itu sebagaimana yang dibocorkan oleh orang Yahudi itu, dan benar-benar kemudian ditemukan harta itu sesuai dengan apa yang dibocorkan oleh orang Yahudi. Maka kemudian suaminya Sofiyah ini dibunuh oleh kaum muslimin, dieksekusi kenapa? Karena dia telah melanggar perjanjian dan dia sudah menyetujui syaratnya, kalau ketemu nanti kamu akan aku eksekusi. Nah ternyata kemudian dia siap. Maka kemudian ketika ditemukan, ini betul-betul dieksekusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang bisa dicatat oleh banyak sebetulnya perkara-perkara yang dicatat oleh ahli sejarah di dalam pertempuran Hunain ini. Pertempuran apa? Pertempuran Khaybar ini, pertempuran Khaybar. Kemudian setelah itu kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimahnya ini kepada semua kaum muslimin, baik yang ikut perang maupun yang sekedar berangkat. Jadi beberapa kaum muslimin itu memang tidak bisa mengikuti peperangan, tapi mereka mengikuti apa niku istilahnya ya melepas kepergian kaum muslimin. Maka kemudian Rasulullah membagikan harta rampasan perang ini, harta rampasan perang kepada kaum muslimin. Bahkan kuda-kuda tunggangan itu juga mendapatkan jatah rampasan perang. Jadi kuda-kudanya juga mendapatkan rampasan perang. Nah kemudian tercatat dalam sejarah juga bahwa salah satu putri dari tokoh Yahudi yang bernama Sofiyah binti Huyai ini juga termasuk dari wanita yang ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Nah ketika ditawan itu kemudian datang seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dia datang kepada Rasulullah dan kemudian minta, ya Rasulullah berikan kepadaku harta rampasan perang. Nah, kemudian oleh Rasulullah dia itu diminta untuk memilih budak-budak itu ya. Artinya tawanan perang itu silahkan dipilih. Dihyah Al-Kalbi milih Pak. Dihyah Al-Kalbi ini adalah orang yang ganteng. Dikatakan pernah kita riwayatkan bahwa ketika malaikat menampakkan diri kepada Rasulullah itu kadang-kadang malaikat itu menampakkan diri dalam wujudnya Dihyah Al-Kalbi ini karena saking gantengnya. Jadi memang ini laki-laki ini tampan, laki-laki ini tampan. Maka kemudian laki-laki ini setelah berkeliling milih-milih budak, wah ini kok ada yang cantik gitu ya, karena dia tampan dia milih yang cantik. Maka kemudian dia mengambil Sofiyah.
Sofiyah binti Huyai binti Akhtab diambil oleh Diyah Al-Kalbi itu. Maka kemudian dibawa. Setelah dibawa, beberapa orang sahabat protes kepada ya Rasulullah, mengapa itu Sofiyah diberikan kepada Diyah? Sofiyah itu putra orang terhormat, putra kepala suku, tidak selayaknya dia kemudian dimiliki oleh dia hanya pantas untukmu ya Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah diberi informasi itu, Rasulullah kemudian mengatakan, benarkah? Iya. Kalau begitu panggil dia kali. Dipanggil Pak. Jadi dia ini kemudian dipanggil, dia panggil suruh membawa Sofiyah. Jadi Sofiyah ini disuruh bawa. Begitu Rasulullah melihat Sofiyah, Rasulullah ternyata juga senang dengan Sofiyah itu. Jadi Rasulullah melihatnya itu, oh iya cantik gitu ya. Jadi Sofiyah saat itu menjadi tawanan perang, suaminya dibunuh, dan kemudian nanti ditawarkan Islam kepada Sofiyah oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah Sofiyah itu dihadapkan kepada Rasulullah, Diyah Al-Kalbi ini diminta untuk carilah budak yang lain gitu ya. Biarlah Sofiyah di sini gitu ya. Maka kemudian Diyah Al-Kalbi mencari yang lain, dan kemudian oleh Rasulullah ditawarkan Sofiyah itu. Ditawarkan bagaimana kalau kau tawarkan Islam, kalau engkau Islam itu adalah mahar untukmu. Jadi ini Rasulullah sekaligus melamar Sofiyah. Jadi Sofiyah dilamar. Ketika itu Sofiyah sudah menjadi janda, Pak. Jadi ketika otomatis janda karena suaminya dieksekusi ketika perang Khaybar. Janda, tapi ini janda yang masih muda. Karena ketika itu usia Sofiyah sekitar 17 tahun. Jadi masih 17 tahun berarti seusia dengan Ibunda Aisyah saat itu ya. Seusia dengan Ibunda Aisyah. Jadi istri Rasulullah itu sekalipun janda ya seperti Sofiyah. Usianya 17 tahun sudah menjadi janda. Maka kemudian Sofiyah menerima tawaran Rasulullah SAW, dan kemudian dia menjadi bagian dari Ummul Mukminin. Jadi kemudian Ibunda Sofiyah ini masuk Islam dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan kemudian setelah dinikahi nanti walimahnya dilaksanakan di tengah perjalanan antara Khaybar menuju Madinah. Jadi Rasulullah SAW di tengah perjalanan kemudian berhenti dan mengajak sahabat untuk melaksanakan walimah. Jadi nikahnya sudah, walimahnya dilaksanakan di tengah perjalanan. Dan Rasulullah berhenti di tempat itu selama 3 hari untuk melaksanakan walimah. Jadi kalau ada orang walimah 3 hari itu berarti ada sunahnya juga. Walimah 3 hari, Pak. Jadi 3 hari Rasulullah berhenti di situ karena ini walimah ya. Walimah dengan pernikahan Ibunda Sofiyah. Maka ini tambah lagi Ummul Mukminin. Ini Ummul Mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah yang hampir terakhir. Karena setelah itu nanti Rasulullah masih menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Maimunah binti Haris. Jadi nanti ini putrinya Haris, seorang kepala suku dari Ghatafan. Nah, Haris yang berasal dari Ghatafan. Maimunah ya, Maimunah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kejadian lain yang terjadi di perang Khaybar ini, antara lain bahwa tokoh Khaybar yang bernama Amr bin Wud ini pernah mengajak duel kaum muslimin. Jadi mengajak duel kaum muslimin sebelum terjadi peperangan. Jadi ngajak perang tanding. Maka ketika ditawari itu seorang sahabat maju, dan kemudian ternyata sahabat ini kalah sampai menemui wafatnya. Kemudian setelah itu majulah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Ali bin Abi Thalib maju, orang ini ternyata pakaiannya sangat rapat. Tidak ada satu bagian tubuhnya pun kecuali ditutup oleh baju besi.
sehingga sulit untuk menembus itu ya. Tetapi kemudian dengan luar biasa Ali bin Abi Thalib mampu membunuh Amr bin Wud ini, tokoh yang sudah sepuh tapi ahli perang ini, dengan menusukkan pedangnya tepat di mata musuhnya, tepat di mata musuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini betul-betul sahabat yang mempunyai keberanian dan kekuatan luar biasa. Jadi mampu menumbangkan musuh yang kuat, kemudian mampu menjebol pintu benteng ya, yang mestinya dijebol oleh banyak orang, itu cukup sendiri ya, cukup sendiri. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Madinah dengan kemenangan yang gilang gemilang. Dan ini setelah ini maka kemudian tidak ada lagi Yahudi yang berani untuk mengganggu Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena sudah habis Pak. Ini Yahudi terakhir yang diperangi oleh Rasulullah, dan Rasulullah juga menikahi putri tokoh Yahudi. Nah, ini pernikahan ini dilihat oleh ahli strategi politik bukan sekedar pernikahan biasa, tapi ini pernikahan diplomatik. Istilahnya pernikahan yang dilakukan dengan unsur-unsur politik, supaya Yahudi tidak lagi menjadi musuh dalam selimut, supaya bisa hidup bersandingan dengan baik. Nah ini, dan memang begitu, setelah Rasulullah menikahi Sofia ini, Yahudi tidak begitu lagi menampakkan permusuhannya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti Sofia masuk ke dalam rumah tangganya Rasulullah dan menjadi ummul mukminin yang luar biasa. Nah, ketika tadi berhenti 3 hari Pak, berhenti 3 hari walimah itu, ketika Rasulullah SAW mendekati Ibunda Sofia, Rasulullah melihat pipinya Ibunda Sofia itu lebam-lebam. Jadi ada bekas-bekas seperti apa nggih? Mungkin terjadi kekerasan fisik ya, terjadi kekerasan fisik. Maka ketika Rasulullah melihat itu, Rasulullah bertanya kepada Ibunda Sofia, "Kenapa pipimu?" Ya Rasulullah, pipiku ini habis ditampar oleh suamiku. Jadi ternyata suaminya Ibunda Sofia itu belum lama berselang itu menampar Ibunda Sofia. Mengapa sampai melakukan itu? Kemudian Ibunda Sofia menceritakan bahwa sebetulnya aku tidak pernah menyebut apapun, kecuali aku hanya sekedar menceritakan mimpi. Jadi Ibunda Sofia itu menceritakan mimpinya kepada suaminya. "Wahai suamiku, semalam aku bermimpi. Jadi ada rembulan yang berasal dari Madinah, kemudian bulan itu turun di pangkuanku." Jadi Ibunda Sofia itu mimpi bahwa ada rembulan yang terang benderang dari Madinah, kemudian rembulan itu turun di pangkuannya. Nah ini suaminya langsung marah. Suaminya langsung marah dan kemudian mengatakan dengan kasar, "Rupanya engkau menghendaki Raja Madinah itu." Jadi maksudnya menghendaki Rasulullah, kelihatannya engkau menghendaki Raja Madinah itu. Dan kemudian suaminya itu melakukan kekerasan fisik kepada Ibunda Sofia sehingga meninggalkan bekas-bekas pukulan di wajahnya. Nah itu yang terjadi kepada Ibunda Sofia. Kemudian Rasulullah menghiburnya. Sungguh engkau sekarang berada dalam perlindungan orang yang tepat. Rasulullah setelah dilindungi Rasulullah, tidak ada lagi yang akan mampu berbuat tidak baik kepada engkau. Jadi sekalipun siapapun tidak akan mampu. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibunda Sofia. Jadi Ibunda Sofia ini menjadi salah satu istri yang terhormat, tetapi juga menjadi salah satu istri yang dicemburui oleh Ibunda Aisyah. Jadi nanti dicemburui Pak. Saking cemburunya itu sampai kemudian para istrinya itu apa istilahnya, kalau mungkin membuat kalimat-kalimat yang kurang bagus ya. Kalimat-kalimat yang kurang. Jadi memberikan julukan-julukan yang kurang enak didengar. Jadi dikatakan wahai anak Yahudi, wahai anak Yahudi gitu ya.
Dan Yahudi dalam pandangan kaum muslimin adalah buruk saat itu, karena Yahudi selama ini terkenal sebagai orang yang selalu memusuhi dakwahnya Rasulullah SAW. Maka kemudian terus menerus itu disampaikan oleh Ibunda Aisyah, juga Ibunda Hafsah kepada Sofiyah ini, sampai Ibunda Sofiyah menangis ya, nangis ini. Ya si bocah bahkan 17 tahun kan masih ya, dan itu wanita itu jangankan 17 tahun, sepuh saja masih sering menangis gitu Pak. Ibu-ibu sepuh tasih sering nangis tuh Bu. Lek bapake teng nopo ngoten terus moro-moro meneng dan nangis ngoten biasane ngoten. Nah ini mudah tersentuh. Nah Ibunda Sofiyah juga begitu. Maka kemudian Ibunda Sofiyah ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau menangis gitu deh. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istri jenengan yang lain itu sering menjuluki saya dengan julukan yang tidak enak. Apa? Mereka menjulukiku sebagai anak Yahudi, anak Yahudi. Kemudian Rasulullah menanggapinya dengan santai. Ini suami yang hebat tuh, pokoknya kalau istrinya lagi curhat masalah yang kelihatannya rumit, suaminya menanggapinya sebagai suatu masalah yang biasa, santai. Jangan ikut rumit, jangan ikut rumit, jangan ikut rumit. Lah ikut rumit bahaya Pak itu. Nah, Rasulullah menanggapinya dengan santai, santai. Ah nanti gampang itu. Besok kalau mereka mengatakan begitu lagi, katakan aja kepada mereka itu, dengar ya, saya ini anaknya Nabi, kakekku Nabi, jadi bapak moyangku itu Nabi, dan sekarang suamiku juga Nabi. Jawab seperti itu. Maka kemudian besoknya benar ketika para istri yang lain itu begitu lagi, jadi itu terus kelihatan terornya itu. Jadi itu rumah tangganya Rasulullah ya. Jadi rumah tangganya Rasulullah ternyata juga ada intrik-intrik seperti itu. Artinya kecemburuan-kecemburuan yang wajar itu, wajar. Itu kemudian dikata-katai dengan kata-kata yang seperti itu, dan kemudian Ibunda Sofiyah menjawabnya persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada beliau. Dijawab. Begitu dijawab seperti itu, maka kemudian istri-istri yang lain itu kemudian surut. Tidak lagi mengata-ngatai Sofiyah ini sebagai putri Yahudi. Maka kemudian ini cara memecahkan problem yang luar biasa dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan permasalahan rumah tangganya. Ini kisah-kisah setelah Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Sofiyah itu masuk ke dalam rumah tangga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini nggih untuk Khaybar yang bisa kita kaji berkaitan dengan peperangan Khaybar ya, peperangan Khaybar. Jadi rampasan perangnya itu dibagi, ada tanah Khaybar itu jumlahnya di sini ditulis Pak, tanah Khaybar itu jumlahnya 36 kelompok. Jadi setiap kelompok dibagi menjadi 100 bagian. Sehingga jumlah total kekayaan Khaybar itu 3.600 bagian tanah. Dan itu adalah rampasan perang terbanyak selama peperangan Rasulullah. Sehingga Umar bin Khattab itu mengatakan, kami selama ini selalu apa istilah ini kelaparan, dan setelah kami menaklukkan Khaybar, kami tidak pernah lagi mengalami kelaparan. Itu Khaybar. Jadi Khaybar itu memang betul-betul tanah yang makmur, penghasilannya luar biasa. Maka kemudian setelah perang Khaybar ini kaum muslimin menjadi kaya raya, orang-orang muhajirin menjadi kaya, dan mereka tidak lagi bergantung kepada orang-orang Ansor.
Jadi mereka tidak lagi bergantung kepada, kan selama ini kehidupan mereka kan ditopang oleh orang Ansor, banyak yang ditopang oleh orang-orang Ansor dengan cara dipersaudarakan itu oleh Rasulullah. Tapi kemudian setelah perang Khaybar ini mereka kemudian mulai mendapatkan kekayaan mandiri. Nah, kemudian diberikan harta kekayaan, tetapi ternyata di antara sahabat itu ada juga yang punya naluri-naluri yang kurang baik. Jadi setiap mereka mendapatkan harta rampasan perang, itu harta rampasan perang itu disimpan, Pak. Disimpan dan enggan mengeluarkan sedekahnya. Sehingga Rasulullah perlu memotivasi ini para sahabat ini, perlu memotivasi para sahabat bahwa harta sedekah ini adalah harta terbaik yang dikeluarkan dari harta yang kalian miliki. Jangan menimbun-nimbun harta. Jadi Rasulullah menyuruh sahabat agar mereka mengeluarkan sedekah untuk setiap harta yang mereka dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah perang Khaybar ini benar-benar kaum muslimin memiliki kekayaan yang merata, sehingga kemudian orang-orang muhajirin yang selama ini mereka adalah orang-orang yang jauh dari kampung, tidak punya tanah sendiri, kemudian mereka banyak yang bergantung kepada orang-orang Ansor, maka kemudian mereka menjadi pemilik tanah. Jadi mereka memiliki tanah sendiri dan kemudian mereka mendapatkan harta itu. Tapi mereka tidak bisa mengelola, Pak. Mereka hanya mendapatkan istilahnya apa nih, Om? Bagi hasil dari orang-orang Yahudi. Tapi bagi hasilnya banyak. Bagi hasilnya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu ternyata memperhatikan sampai sedetail itu. Kalau orang Islam itu nggak bisa, ya jangan dikasih. Ngapa nih kok? Misalkan yang harta itu betul-betul diserahkan full kepada orang muhajirin, maka tanah itu mungkin justru tidak terolah dan tidak bisa menghasilkan. Tapi Rasulullah memberikan cara pengelolaan yang berbeda. Jadi biarkan orang Yahudi mengelola, tapi dengan sistem bagi hasil. Dan dengan itu orang-orang muhajirin mendapatkan harta yang halal, barokah, dan kemudian juga mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, setelah inilah maka kemudian nanti kaum muslimin mendapatkan kekayaannya, dan ini yang kemudian ditakutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan, yang aku takutkan kepada kalian bukan kelaparan. Yang aku takutkan kepada kalian bukan masalah nyawa, tetapi yang aku takutkan kepada kalian ketika harta itu datang kepada kalian dan kemudian kalian menjadi begitu cinta dengan harta. Dan itu memang benar, Pak. Ketika itu nanti harta betul-betul sudah menguasai kaum muslimin, ternyata banyak kaum muslimin yang juga tergiur untuk rebutan harta, rebutan kekuasaan. Demikian Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan untuk hari ini kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penaklukan Khaybar, Yahudi Khaybar. Jadi ada beberapa ibroh yang bisa kita ambil dari situ. Insya Allah untuk ibroh-ibrohnya nanti akan kita kaji pada pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kaji lebih detail lagi ibroh-ibroh yang bisa kita ambil dari peperangan Khaybar ini. Makatan Bapak Ibu yang sakit kita tambahkan, dan untuk kegiatan hari ini atau kajian kita hari ini bisa kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang kurang tepat itu nanti bisa diluruskan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.